Bab 2241. Saat ayah dan anak itu berbicara, ponsel ZNN berdering. Layar menunjukkan bahwa saudara keduanya, Shoude, yang menelepon. Memikirkan kejatuhan Shoude pada saat kritis, ZNN penuh dengan kebencian, dan suasana hatinya secara alami tidak akan baik. Dia langsung menekan speaker dan bertanya dengan suara dingin, "Ada apa?" Shoude tersenyum dan berkata, "Saudaraku, mobilnya sudah siap dan pesawatnya sudah siap. Saatnya mengantarmu ke bandara." ZNN mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin, "Oke, saya akan mengatakan beberapa kata kepada si Fei, dan saya akan turun sebentar." Shoude buru-buru berkata, "Saudaraku, jangan tunda lagi, orang tua itu masih menungguku untuk melapor. Yang dia maksud adalah Anda harus pergi secepat mungkin, lebih cepat lebih baik." ZNN hanya bisa menahan amarahnya dan berkata, "Oke, aku akan sampai di sana dalam 5 menit. Saudara yang baik." Shoude tersenyum, "Aku akan menunggumu di pintu, dan aku akan mengantarmu ke bandara secara langsung." ZNN tidak berbicara lagi dan langsung menutup telepon. Kemudian dia melihat ke arah si Fei dan berkata dengan makna yang dalam, "Lebih sering bersama ibumu hari ini. Jika dia ada urusan, lapor padaku tepat waktu." Zifei secara alami berharap agar orang tuanya dapat bersatu kembali, jadi dia mengangguk dengan sangat serius dan berkata, "Jangan khawatir, ayah, aku tahu." ZNN mengangguk, berdiri, menyeret koper, dan berkata, "Oke, aku pergi." Zifei buru-buru bertanya, "Ayah, kapan kamu akan kembali?" ZNN menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tergantung pada apa yang kakekmu pikirkan. Saya tidak tahu kapan." Setelah itu, ZNN melambaikan tangannya, "Jangan katakan apapun." Segera setelah itu, dia mengambil kotak itu dan berjalan keluar pintu. Zifei buru-buru mengambil langkah pertama, mengambil kotak itu darinya, dan berkata, "Ayah, aku akan mengantarmu ke bandara." ZNN berkata, "Tidak, kamu harus tetap di sini." Saat ini, di halaman villa yang sangat besar, sebuah kendaraan niaga Lexus LM sudah menunggu di halaman. Toyota Alfa sendiri memang sudah menjadi kendaraan niaga teratas di Cina. Lexus LM baru ini satu level lebih tinggi dari Alfa. Shoude berdiri di luar pintu mobil, menatap ZNN yang melangkah keluar dengan senyuman di wajahnya. Dengan jarak beberapa meter, Shoude buru-buru menyapanya dan berkata dengan senyum ramah, "Oh, saudara, silakan masuk ke mobil, ayo berangkat." ZNN berkata dengan dingin, "Akulah yang akan pergi, apa yang membuatmu cemas?" Shoude tidak marah, dan berkata sambil tersenyum, "Oh, kakak, aku melakukan ini untukmu." Orang tua itu mendesakku dengan tegas. "Jika kamu bergerak sedikit lebih lambat, dia pasti kesal lagi." ZNN sangat marah. Dia ingin memberi Shoude wajah buruk, tapi dia tidak menyangka bahwa Shoude akan menggunakan ayahnya sebagai perisai untuk segalanya. Ketika dia mengatakan ini, dia hanya menggelengkan wajahnya. Jika dia mengatakan sesuatu yang buruk saat ini tentang lelaki tua itu, orang ini akan menerimanya secara langsung, setidaknya versi yang dibumbui. Dalam keputusasaan, ZNN hanya bisa menahan amarahnya, dan berkata, "Karena ayah memerintahkannya, maka cepatlah." Setelah itu, dia meminta sopir untuk mengambil koper dari si Fei dan menaruhnya di belakang kendaraan komersial, dan berkata kepada si Fei, "Zifei, jaga ibu dan adikmu." Zifei buru-buru berkata, "Aku kenal ayah, jangan khawatir." ZNN tidak mengucapkan sepatah kata pun, melangkah ke bagian belakang mobil komersial, melambai ke Zifei, memberi isyarat kepadanya untuk kembali. Shoude tersenyum dan duduk di samping ZNN, dan berkata kepada Zifei, "Jika kamu sudah selesai, kembali dan istirahat. Aku akan mengirim ayahmu naik pesawat." Setelah berbicara, dia memberitahu pengemudi itu, "Oke, cepatlah mengemudi." Bab 2242. Pengemudi segera menyalakan mobil dan pergi. Zifei sangat kecewa saat melihat kendaraan niaga itu meninggalkan halaman villa. Malam ini hampir lebih sulit daripada malam ketika dia dan Xiu diculik. Saat itu, ia dan Xiu hanya menghadapi bahaya bagi nyawa mereka. Namun malam ini, ia mengalami sederet perubahan seperti ayahnya membeberkan anak haram, hubungan orang tuanya berubah, ayahnya kehilangan kekuasaan seketika dikirim ke Australia. Ia tidak hanya mengkhawatirkan perasaan orang tuanya, mengkhawatirkan masa depan ayahnya, tetapi juga mengkhawatirkan masa depannya sendiri.
Sebelum malam ini, ayah saya adalah pewaris berikutnya dari seluruh keluarga Su. Dan dia secara alami adalah pewaris generasi berikutnya. Namun, perubahan malam ini telah mengubah segalanya. Ayah telah kehilangan dukungan dan kepercayaan ayahnya. Jika dia kehilangan kekuatannya dan gagal pulih, masa depannya akan suram. Jika saya membiarkan paman kedua Anda Shoude menjadi pewaris, saya bahkan tidak akan punya kesempatan. Zifei yang cemas kembali ke ruang belajar adiknya dengan putus asa. Saat ini, Ziu masih mengecek foto penumpang pria di bandara Jepang di depan komputer. Melihat Zifei kembali, Ziu meliriknya dan bertanya dengan sedikit marah, "Apa yang ayah cari? Apakah dia membuat alasan untuk membersihkan dirinya sendiri?" "Tidak," Zifei mendesah, "Hei, ayah diantar ke Australia oleh kakek." "Apa?" Ziu berseru kaget. "Ayah dibawa ke Australia." "Kapan ini terjadi?" "Baru saja." Zifei berkata dengan sedih, ayah mengemasi barang bawaannya dan berangkat. Paman kedua membawanya ke bandara. Ziu bertanya dengan bingung, mengapa kakek mengantar ayah ke Australia? Dari awal hingga akhir, hubungan dengan ayah tidak lebih dari hubungan Ruoli dengannya. Mengekspos anak perempuan haram bukanlah masalah besar. "Kakek, mengapa ini?" Zifei berkata, ayah berkata, "Kakek, ingin dia yang disalahkan." Hati Ziu tiba-tiba tertegun, dan dia berseru, "Ini mengerikan, mengerikan, ini mengerikan." Ayah akan pergi, kakek pasti memiliki semua baskom kotoran padanya. Setelah itu, Ziu berkata dengan gugup, "Saya pikir, kakek mungkin akan mengumumkan kepada publik bahwa keputusan untuk mengkhianati Ruoli dibuat oleh ayahnya. Dengan cara itu, dia akan bisa menyingkirkan penghujatan karena mengkhianati cucunya. Ayah akan dibebani dengan pot hitam karena mengkhianati putrinya sendiri." Zifei berkata tanpa daya, tidak ada cara lain. Kakek meminta ayah untuk pergi malam ini, dan ayah tidak bisa tidak pergi. Ziu memandang Zifei dan berkata dengan serius, "Saudaraku, keluarga Su mungkin akan mengubah langit sekarang." Zifei bertanya, "Kamu juga merasakannya?" Ziu mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Saudaraku, saya tidak peduli tentang uang atau kekuasaan. Bagaimanapun, saya seorang perempuan, dan saya tidak dapat mewarisi banyak properti, tetapi Anda berbeda. Kali ini ayah kita. Jika kamu tidak bisa berdiri lagi, maka kamu akan berakhir di masa depan." Zifei menutupi wajahnya, dan berkata dengan sedih, "Tapi apa yang bisa saya lakukan? Saya dapat melihat bahwa kakek sangat ingin mengguncang panci sekarang, dan orang terbaik untuk menghentikannya adalah ayah kami. Selain itu, pot pengkhianatan terhadap putrinya sendiri terlalu kejam. Begitu tuduhan ini dikonfirmasi ke ayah kami, maka di mata orang luar, ayah kami akan memiliki citra yang sangat kejam, dan dampaknya pasti sangat buruk. Hanya dengan menggunakan poin ini, kakek tidak akan pernah membiarkan dia mewarisi posisi patriark keluarga Su." Setelah mengatakan ini, Zifei mendesah pelan, "Oh, dalam keluarga, mungkin mulai sekarang, dia tidak akan bisa bangun lagi." Alis indah Ziu berkerut kencang. Dia mengatupkan gigi putih kecilnya yang rapi, dan dengan tegas berkata, "Tidak. Kita harus membantu ayah kita mendapatkan kembali posisi ahli waris." Zifei berseru dan bertanya, "Bagaimana cara meraihnya?" Ziu berkata dengan dingin, "Jangan tanya dulu. Besok kita akan pergi ke Rose Hill bersama ibu, dan menjauh dari tempat yang benar dan salah untuk saat ini. Aku punya caraku sendiri bagaimana membantu ayah mendapatkan kembali semua ini." Bab 2243. Setelah setengah jam, sebuah Boeing 747 mengubah jet pribadi diluncurkan dari Bandara East Cliff. Pesawat dengan model yang sama dengan AS Presidential Air Force One, dengan tata letak kokpit 3 tingkat yang khas, dapat memuat hingga 467 penumpang. Tapi sekarang, di seluruh pesawat, selain kru, hanya ada satu penumpang, dan penumpang ini adalah ZTNN. Jarak penerbangan dari East Cliff ke Queensland, Australia sekitar 9,000 km. Tidak mungkin pesawat pribadi kecil dan menengah biasa terbang langsung pada rute yang begitu panjang. Hanya pesawat penumpang besar seperti 747 dengan jangkauan lebih dari 10,000 km yang dapat menyelesaikan penerbangan langsung. Saat ini, ZTNN sangat tertekan di pesawat. Melihat keluar jendela, pemandangan malam East Cliff yang terang benderang semakin jelas, dan suasana hatinya semakin berat. Hanya kurang dari 20 menit setelah pesawat lepas landas,
seseorang mengirim serangkaian foto ke kotak surat wartawan dari media besar di East Cliff. Kumpulan foto ini diambil dari bidikan diam-diam ZNN dari jarak jauh, saat bergegas ke bandara, melewati bagian keamanan, dan naik ke pesawat. Karena pada malam hari, foto sedikit buram dan ada sedikit noise, tetapi fotografernya tepat agar orang dapat mengenali orang dalam foto secara sekilas, yaitu ZNN. Selain mengirimkan foto-foto tersebut kepada wartawan, hasil jepretan diam-diam tersebut juga mengungkap gosip kepada wartawan. Berita itu menyatakan, kebenaran tentang insiden Wally adalah bahwa Penatuasu tidak berpartisipasi dalam seluruh urusan. Ayah biologis Wally, ZNN, yang bersekongkol dengan pasukan bela diri untuk mengkhianati Wally. Pihak lain juga berkata, alasan mengapa ZNN ingin Wally mati adalah karena dia tidak ingin Wally diekspos sebagai anak haramnya. Dia ingin rahasia ini jatuh ke laut selamanya. Pihak lain bahkan melontarkan sebuah cerita, dengan mengatakan, setelah insiden itu terungkap, Leona, istri asli ZNN, segera kembali ke keluarga kelahirannya dan dengan teguh ingin menceraikan ZNN, dan ZNN meninggalkan East Cliff semalaman dan pergi ke Australia. Faktanya, dia takut hal-hal yang dia ada di balik layar akan terungkap. Itu sebabnya dia melarikan diri menghindari pusat perhatian dalam semalam dan meminta ayahnya Cheng Feng untuk tinggal di East Cliff untuk membebaskannya. Media mendapat petunjuk ini dan langsung menganggapnya sebagai berita ledakan, jadi mereka menyiarkannya terlebih dahulu. Begitu berita itu muncul, itu langsung menyebabkan kejutan dari opini publik. Sebelumnya, Badan Keamanan Nasional Jepang mengatakan bahwa Cheng Feng, lelaki tua dari keluarga Su, mengkhianati Wally. Berbeda dengan rakyat domestik, ZNN lah yang mengkhianati Wally, yang kedengarannya lebih bisa dipercaya. Alasannya adalah sebagai berikut. Poin pertama adalah bahwa Wally adalah putri haram ZNN. ZNN ingin mempertahankan reputasinya, pengaturan pribadinya, dan pernikahannya. Karena itu, dia tidak ingin identitas Wally terungkap. Karena itu, dia membunuhnya. Ini adalah motif fundamental. Poin kedua adalah bahwa perintah untuk menghancurkan keluarga Matsumoto ke Wally di Jepang diberikan oleh ZNN. Ini menunjukkan bahwa metode ZNN sangat kejam dan keji, dan dapat digambarkan sebagai tidak manusiawi. Karena itu, dia ingin membunuhnya. Jika Anda membungkam mulut yang mengetahui rahasia, itu lebih baik. Poin ketiga adalah ZNN pasti memiliki hantu di dalam hatinya. Jika tidak mungkin berangkat ke Australia tanpa ragu-ragu pada malam setelah kejadian. Lari ini membuktikan bahwa dia pasti punya masalah besar. Dengan artikel berita yang terus menyebar, ZNN langsung menjadi orang paling inferior di hati orang-orang di seluruh negeri. Dialah yang memerintahkan pembunuhan lusinan tetua dan anak-anak dari keluarga Matsumoto, dialah yang mendorong putrinya sendiri ke dalam lubang api dengan tangannya sendiri, dan dialah yang melarikan diri karena malu dengan ekor yang diapit di bagian pertama. Tempat. Akibatnya, ada gelombang perang salib melawan ZNN di internet. Hanya saja ZNN masih berada di pesawat saat ini dan tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya. Bab 2244. Pada saat yang sama, mempelajari Cheng Feng, ayah dari Su. Shoude dengan anggun mengambil komputer tablet, mempresentasikan laporan media dan komentar netizen kepada Cheng Feng satu persatu, dan berkata sambil tersenyum, "Ayah, dengan cara ini, semua orang tidak akan lagi bergantung pada urusan Wally." Kepala orang tua itu terangkat lagi. Penatuasu mengangguk puas, dan pada saat yang sama, dia benar-benar lega. Semakin tua mereka, semakin mereka menyayangi bulu, terutama bagi orang-orang seperti Pak Su. Dia bijaksana seumur hidup, bahkan tujuan dan idola hidup di benak banyak orang. Melihat usianya yang akan pensiun jika Wally benar-benar terjungkal di selokan, maka ketenarannya tidak akan terjamin. Oleh karena itu, jauh di lubuk hatinya, dia sangat ingin mengeluarkan pot hitam ini, dan pembersih yang dia kocok, semakin baik. Hanya saja sebelumnya, dia belum menemukan metode apa yang harus dia gunakan untuk mengguncang panci sepenuhnya. Setelah itu, apa yang dia lakukan dibeberkan oleh Badan Keamanan Nasional Jepang, dan yang mereka ungkapkan hanyalah fakta. Dia tidak bisa berdebat dengan apapun, dan tidak bisa membantahnya sama sekali. Namun, dia benar-benar tidak menyangka bahwa kepala putra keduanya, Shoude, sangat cerdas.
Dia awalnya berencana untuk mengirim putra tertua ZTNN ke Australia terlebih dahulu, dan kemudian memberi putra tertua ZTNN semua masalah untuk menghancurkan keluarga Matsumoto. Adapun bersatu dengan pasukan bela diri untuk mengkhianati Ruoli, lelaki tua itu sendiri tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar keluar. Namun, apa yang Shoude lakukan sangatlah indah. Dia meminta seseorang secara diam-diam mengambil foto ZTNN naik pesawat dan kemudian mengirim manuskrip anonim ke media. Segera setelah itu, dia berhasil membuang semua pot hitam ke ZTNN. Triknya harus dianggap sebagai level buku teks. Di antaranya, rantai petunjuknya jelas dan logika ceritanya lengkap. Meskipun kebanyakan dari mereka dibuat-buat, mereka tampaknya bisa dibenarkan dan meyakinkan. Penatua Su sangat senang. Setelah itu, ketenarannya akhirnya benar-benar dipertahankan, yang lebih penting dari apapun. Dia tidak ingin berakhir dengan penghujatan pada usianya dan disingkirkan oleh orang lain setelah kematiannya. Jadi sekarang dia sangat senang dan santai. Namun, dia tidak pandai memuji Shoude secara langsung, jadi dia berkata dengan sedikit emosi, "Hei, dalam hal ini, saya bersalah dan perlu dipertahankan." Setelah mendengar ini, Shoude buru-buru menghela nafas. "Ya, ayah, kakak membuat kesalahan besar dalam hal ini." Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan berkata dengan serius, "Ayah. Tapi sekali lagi, kami keluarga Su, siapapun bisa kehilangan muka, tapi Anda tidak bisa. Orang tuamu adalah andalan keluarga Su, tulang punggung 7 bersaudara, dan kakek kaisar yang telah mewarisi silsilah di hati semua keturunan keluarga Su. Anda tidak boleh meninggalkan noda seperti Ruoli dalam hidup Anda. Jadi, demi ketenaranmu, demi citra muliamu, kakak tertua akan berbagi kekhawatiran untukmu, itu juga benar." Kata-kata Shoude langsung menyentuh hati Cheng Feng. Dia tidak bisa lagi menahan kegembiraan yang jauh di dalam hatinya dengan segera. Sambil membelai janggutnya, dia tersenyum dan berkata, "Shoude, kamu benar. Anda memberikan kontribusi besar untuk masalah ini hari ini, dan saya akan melakukannya untuk Anda di hati saya." Tuliskan. Bab 2245. Kabar tentang ZTNN tiba-tiba mendominasi semua headline media. Ziyu dan Zifei sangat marah tentang ini. Zifei bahkan menemui kakeknya beberapa kali untuk mempertanyakan penyebabnya, tapi Ziyu menghentikannya. Ziyu tahu betul bahwa itu adalah kakek, dengan sengaja berusaha melindungi dirinya sendiri dan mengorbankan ayahnya, jadi akan menghadapinya sekarang hanya akan membuatnya marah. Daripada ini, lebih baik tidak mengatakan sepatah kata pun dengan jujur dan bahkan pergi ke Aurous Hill bersama ibu seperti yang direncanakan besok pagi. Mengenai bagaimana membantu ayah kembali, Ziyu memiliki rencananya sendiri. Hanya saja, saat ini dia harus sabar menunggu kesempatan. Pada saat yang sama, keluarga He mengevakuasi semua master di keluarga Su dalam semalam. Patriark Luther He, kakek Ruoli, langsung memerintahkan secara internal bahwa anak-anak keluarga He tidak boleh melakukan apapun untuk keluarga Su sampai keluarga Su memberikan penjelasan yang jelas. Pada saat yang sama, dia juga menelepon Cheng Feng dan meminta keluarga Su untuk memberinya penjelasan yang jelas. Cheng Feng berjanji, tetapi kenyataannya, dia sama sekali tidak memperhatikannya. Saat ini dia hanya ingin menjaga reputasinya. Adapun apakah Luther akan memalingkan wajahnya dengannya, dia tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun, setelah kerjasamanya dengan pasukan bela diri terungkap, dia tahu bahwa tidak peduli jika masalah ini dilakukan oleh dirinya sendiri atau ZTNN, keluarga He tidak dapat lagi melayani keluarga Su. Karena itu, mengapa terus membuang energi untuk keluarga He? Malam ini, Ruoli, yang berada di bawah pengawasan perumahan di Hotel Isak, tidak tahu apa yang terjadi di luar. Dia sedang berbaring di ranjang besar yang empuk dan mewah di hotel, bergoyang-goyang, dan yang ada di benaknya hanyalah sosok Charlie. Dia tidak tahu mengapa pria ini memiliki kekuatan yang begitu kuat. Terlebih lagi, tidak tahu mengapa pria ini menyelamatkan hidupnya. Setelah itu, saya bergegas membunuhnya saat itu. Alih-alih membalas saya, dia menyelamatkan hidup saya. Apakah ini yang dimaksudkan orang untuk membalas dengan kebajikan? Kalau dipikir-pikir, pria itu benar-benar luar biasa. Dini hari berikutnya, sebuah jet pribadi mendarat di kota kuno Aurous Hill yang damai. Pesawat ini adalah pesawat pribadi Renel, putra keluarga Du. Leona tidak mau lagi naik pesawat keluarga Su, jadi kakak tertuanya, Renel, mengirimnya pesawat sendiri.
Usai pesawat berhenti, Leona yang gugup berjalan menuruni tangga spiral ditemani sepasang anak. Di dalam hatinya, dia telah memikirkan tentang Aurous Hill selama hampir 20 tahun. Selama 20 tahun, dia akan tidur dengan nama Changing setiap hari. Ketika dia memikirkan Changing, dia tidak bisa tidak memikirkan Aurous Hill. Changing adalah cinta dalam hidupnya. Saat itu, Changing meninggal di Aurous Hill, tetapi sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menghargai ingatannya, dan secara alami sulit untuk menenangkan hatinya. Begitu sebuah keluarga dengan 3 orang tiba di aula kedatangan bandara, seorang pria parubaya dengan hormat menyapanya dan berkata, "Nona, kamu pasti kelelahan."